Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'allima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ilal huda wa dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. An-nabiyyu yazuru qabra ummihi fil abwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi makam ibundanya di daerah Abwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di daerah Abwa. Ada perbedaan antara ulama sirah. Kebanyakan mereka menyatakan dimakamkan di Abwa. Ada pendapat dibawa ke Mekah dan dimakamkan di Mekah. Lam yansan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummahu wa syafaqataha alaihi wa inayataha bihi. Fa dhalla yadhkuruha raghmal ahdatsil katsirati allati marrat alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan ibundanya, kasih sayangnya, perhatiannya kepada beliau. Enggak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dirasakan dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Selalu diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi kepada Nabi, dari gangguan kafir Quraisy, dari celaan mereka, cacian mereka, lemparan batu, lemparan kotoran, lemparan jeroan, sudah pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang, memisahkan antara kaum munafikin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan kasih sayang ibundanya terhadap dirinya. Kadang kita ini sayang kita tertutupi ketika kita emosi, marah. Tentu di perjalanan diganggu orang, marah kita. Kemarahan kita ini membuat perilaku kita membahayakan nyawa kita dan nyawa orang-orang yang ada di sekitar kita saat itu. Misal di player ngamuk, uper, mawurnya lebih bahayakan nyawanya, bahayakan bisa jadi orang yang disalib nggak siap akhirnya jatuh, bahayakan banyak orang. Lupa kalau di rumahnya ada istri yang menanti, lupa kalau di rumah itu ada anak yang menunggu. Gak ngurus wis, sing penting aku kudu marani arek iki, kula keploki arek iki. Emosinya melupakan kasih sayangnya kepada yang ada di rumah. Melupakan orang-orang yang masih butuh dengan dirinya. Tertutup emosi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi tidak melupakan ibundanya dalam ingatannya. Fa ba'da 55 sanatan takriban, setelah usia Nabi menginjak 55 tahun kurang lebih. Wa ba'da hijratihi ilal Madinatil Munawwarah, dan setelah Nabi sudah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Selama hijrah
Nabi itu nggak kemana-mana, hanya di kota Madinah. Ya mungkin terjadi beberapa peperangan, tapi Nabi hanya di sekitar itu aja. Zara sallallahu alaihi wasallam gabraha fil abwa ba'da an ista'dzana rabbahu fi ziyaratiha. Nabi itu berkunjung ke makam ibundanya di Abwa setelah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung kepada Sayyidah Aminah, berziarah kepada Sayyidah Aminah. Kita ketahui bahwa Nabi itu jangankan berbuat, berbicara itu bukan karena keinginan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apalagi perbuatan. Sehingga Nabi itu baru berizin kepada Allah untuk meminta izin kepada Allah untuk berkunjung kepada Nabi setelah di usia 55 tahun. Jangan diartikan kok kecik kasepe. Bukan, karena Nabi itu bukan kemauannya dia mau melakukan sesuatu. Kalau kita kan karepe dhewe. Kate ngene sak karepku, kate ngene sak karepku, hakku. Itu kita. Bukan perintah dari Allah. Dan kita pun nggak memiliki suatu kepentingan yang lebih penting daripada yang lainnya. Semuanya hawa nafsu yang kita pentingkan. Jadi ya sik mang sakarepku tok, terserah saya, terserah sakarepku. Nah, kalau Nabi enggak, apa kata Allah? Sehingga baru bisa mendapatkan kesempatan untuk izin. Bukan dari Nabi izin itu, dari Allah sendiri untuk berkunjung kepada ibundanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika di makam Nabi, di makam ibundanya, dan orang-orang yang ikut Nabi saat itu juga ikut menangis. Nabi juga pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berkunjung ke kuburan, berziarah kubur. Dulu. Bukan karena Nabi mau ziarah terus Nabi ngomongin ya, ini kejadian sebelumnya. Dulu aku larang kalian untuk berkunjung ke berziarah ke kuburan. Kenapa? Al-Yahud, Nasoro itu kalau ke kuburan nyembah. Sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadikan kuburan itu masjid, tempat ibadah. Sholat di situ. Ya, ibadahnya hanya kepada si mayit. Lah Nabi melarang. Karena sudah keimanan sahabat sudah kuat, sudah tahu bahwa kita itu hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ala fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena berziarah, berkunjung ke kuburan itu membuat kita ingat akhirat. Karena itu kalau masuk kuburan itu bukan guyonan, apalagi ngubur guyonan. Jadikan kita ini setelah ini saya. Kafa bil mauti wa idza, cukup kematian itu sebagai pelajaran. Kalau melihat orang mati itu langsung mari ngene aku. Kenapa kullu nafsin dha'iqatul? Walamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umratil Hudaybiyah fil abwa qala innallaha qad adzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat saat umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah itu Nabi tujuannya ke Mekah, tapi dilarang masuk. Hanya ada perjanjian di Hudaybiyah, karena dilarang masuk ihsar, maka melakukan tahallul dengan menyembelih hadyu, niat keluar dari haji atau umrah, menyembelih hadyu, setelah itu halak, itu yang dilakukan. Itu dinamakan dengan Umratul Hudaybiyah saat itu, dikatakan Umratul Hudaybiyah. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melewati Abwa berkata, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Muhammad
untuk ziarah berkunjung ke makam ibundanya. Ya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslahahu wa baka indah. Nabi mengunjungi makamnya ibundanya, dibersihkan itu, diperbaiki tempat-tempatnya. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sahabat Nabi itu kalau ngeliat Nabi nangis, nangis, ngeliat Nabi senyum, ikut nangis. Tanya, kenapa ya Rasulullah kok nangis? Nabi menjawab, adrakatni rahmatun rahimtuha fabakaitu. Aku tersentuh rahmatnya Allah sehingga aku merahmati ibundaku dan aku menangisinya. Tangisan rahmat, tangisan kasih sayang. Boleh kita menangisi orang yang sudah meninggal, boleh kita menangisi orang yang mau meninggal, boleh, nggak ada masalah. Tapi tangisan bukan karena kecewa kita ditinggalnya, bukan. Tangisan karena berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tangisan mungkin karena rindu ingin berjumpa, boleh, enggak ada masalah. Waqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam marra bil abwa fi awal ghazwatin ghazaha. Fa fi sahih al-Bukhari fi awal kitab al-maghazi qala babu ghazwatil ashirah aw al asirah. Ada riwayat sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Abwa pada pertama peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari di dalam awal kitab bab tentang maghazi. Nabi sallallahu disebutkan dalam Sahih Bukhari babu ghazwatil ashirah atau awil asirah. Imam Ibnu Ishaq mengatakan awwalu ma ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abwa thumma bawa thumma al-ashirah. Pertama kali peperangan yang dilakukan oleh Nabi peperangan di Abwa, kemudian di Bawat dan kemudian di Ashirah. Diriwayatkan dengan sanadnya Imam Ibnu Ishaq mengatakan diriwayatkan oleh beliau dari Zaid bin Arqam bahwa beliau ditanya, Zaid bin Arqam ditanya, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwah, Nabi itu berapa kali peperangan? Qala tis'a asyrah, 19 kali. Qala kam ghazauta anta ma'ahu, berapa kali kau ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'a asyrah, 17 kali. Enggak ikut 2 kali. Qultu fa ayyuhum kanat awal, perang apa yang pertama kali terjadi? Qala al-ashir awil ashirah, perang Ashir atau perang Ashirah. Imam Qatadah pun ketika ditanya, Imam Qatadah menjawab al-Ashirah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan Abwa itu satu desa min amalil furu', antara Abwa dan Juhfa, tempatnya itu antara Abwa dan Juhfa dari jihadil Yaminah, jihadil Madinah, kurang lebih 23 mil, kurang lebih 23 mil. Jadi Juhfa ke Madinah, Juhfa ke Abwa itu jaraknya 23 mil. 1 mil itu kurang lebih 3 kilo, ada riwayat 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilometer atau 2 kilometer, apa tuh 3 kilometer. Kalau dianggap 1,5 kilo berarti kurang lebih 30 kilo lebih, ya, 35an lah, ya, 35 kiloan. Itu antara Juhfa dengan Abwa. Dikatakan sumiyat bidzalika, dinamakan dengan Abwa lima kana fiha minal waba, karena ada wabah di sana. Wahya alal ghalab, diwali. Karena mestinya kalau kayak memang artinya wabah itu auba, ya, mestinya auba, wabaun jamaknya aubaun. Nah, ini ndak abwa, nah, diwali baknya sama wawunya dibalik. Walai sama baina waqa
waqa'a fi sirah wa baina ma naqala al-Bukhari an Ibn Ishaq ikhtilafun li anna al-abwa wa wadan makanani mutaqaribani bainahuma sittatu amyal aw thamaniyah. Wa li hadza waqa'a fi hadits Sa'ab bin Jasamah wa huwa bil abwa aw bi wadan. Apa yang terjadi di dalam sirah, pendapat ataupun yang dikatakan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq, tidak ada perbedaan, baik yang menyebutkan abwa ataupun yang menyebutkan dengan wadan, karena abwa dan wadan itu dua tempat yang berdekatan, perbedaannya hanya 6 mil atau 8 mil. 6 mil dan 8 mil zaman dulu itu dekat ya, dekat. Jangankan dulu, insya Allah 10 tahun yang lalu ke pasar itu jalan kaki itu dekat ya, pasar Sawahan ya. Dulu itu jalan kaki dekat, sekarang waduh sepeda motoran lah, pasar sepeda motoran atau dulu 6 mil ya, 6 mil itu berarti sekitar 12 kilo 10 kilo itu dekat. Kini Mojo Anyar kan cedek aku. Karena itu dulu, jadi kalaupun menyebutkan wadan nggak ada masalah, karena dekat dianggap satu, karena dekat dianggap satu. Sehingga fal abwa taqa fi muntasaf tariq Makkah al-Madinah al-Qadim takriban, Makkah wal Madinah al-Qadim takriban alladhi yamuru bi mantiqati Badar wa hiya qaribatu min wadi wadan bainahuma sittatu amyal aw thamaniyah wa li taqarrubiha yutlaqu ala ghazwatil abwa ghazwatul wadan. Jadi abwa itu ada di tengah-tengah jalan antara Makkah Madinah yang dulu, kurang lebih kalau melewati daerah Badar itu dekat dengan wadi wadan. Sehingga perbedaannya hanya 6 mil sampai 8 mil, karena dekat, peperangannya dikatakan Ghazwatul Abwa atau Ghazwatul Wadan. Itu peperangan yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW. Walaya butan takuna qaryah Masturah hiya min wadi wadan. Ada daerah lagi qaryah namanya Masturah, yaitu termasuk dari wadi wadan. Karena wadi wadan itu waqi'un baina Masturah wal Abwa. Lembah wadan itu antara Masturah sampai Abwa. Fa baina Masturah wa baina qaryatil Abwa al-yaum nahwu 30 km. Ya, sekarang antara Masturah dan Abwa itu kurang lebih 30 km. Fi tariqi dzati hijara mumahad bil asfal. Wa minal ma'lum anna ma baina Jeddah wa Masturah masafat tuqaddaru bi 196 km. Ketahui bahwa antara Jeddah dan Masturah itu jaraknya ditempuh 196 km. Fal abwa wa wadan kulluha mantiqa wahidah. Abwa dan wadan semuanya itu adalah satu tempat, Masturah satu tempat. Tadkhul fi nawahil li dhamrah wa ghifar wa kinanah. Ya, masuk di pinggiran Farak untuk Dhamrah, Ghifar dan Kinanah. Walakin al-abwa ahammuha wa a'zamuha, abwa yang paling penting dan paling besar. Maksudnya gini, ini perjalanan yang dilakukan oleh Sayyidah Aminah ya, antara abwa ke Jeddah aja 196 km, hampir Banyuwangi itu kok gini. Itu yang dilakukan perjalanan saat itu. Wa yutlaquna al-yawm 'alal abwa isman akhar. Bahkan sekarang ada nama lain untuk nama abwa. Wa huwal kharibah. Namanya kharibah. Kenapa? Dulu ada banjir bandang ya, dulu, sehingga menghancurkan semua bangunan yang ada di sana. Kemudian summa umirat min jadid, kemudian dibangun lagi baru. Ini artinya perjalanan yang dilakukan Nabi SAW untuk mengunjungi ibunya itu enggak dekat ya, enggak dekat. Tapi dulu seperti dekat. Sekarang jauh, susah.
Untuk ditempuh demikian susah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mengunjungi ibundanya Nabi, dan mudah-mudahan kita juga enggak melupakan berkunjung kepada orang tua kita yang sudah meninggal, orang kakek kita, nenek kita. Nah, mereka juga butuh untuk kita ziarahi, dan kita pun membutuhkan untuk mengunjungi mereka. Wallahu a'lam. Hadratin Muslim Al-Fatihah.